Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pemirsa dari para program All by Grace. Biarlah semuanya ini ya Tuhan berkenan kepada kita semuanya, dan sebelum kita memasuki firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih kami mengucapkan dan biar anugerah-Mu kembali Kau nyatakan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Kami masih bisa mengikuti acara program daripada All by Grace ini semata-mata karena kasih dan kemurahan daripada Engkau saja Tuhan. Untuk selanjutnya Tuhan, buka hati dan juga pikiran kami dan juga jiwa kami sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau sampaikan Tuhan, sehingga akhirnya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami dan kemudian kami diberkati dan kemudian mendapatkan yang terbaik daripada Engkau. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara kasih ya, selamat berjumpa kembali ya dalam acara program All by Grace kali ini ya yang ke-111. Nah, saudara ya, kali ini ya kita seringkali ya mendengar bahwa kita ini harus memiliki prinsip dalam menjalani hidup ini ya. Setiap orang sadar atau tidak ya pasti ya memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Prinsip adalah bagian daripada nilai-nilai ya, pedoman yang dipegang atau dianut atau yang dipercaya seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup atau yang disebut dengan prinsip tersebut bisa saja ya salah atau benar ya kembali ya kepada cara berpikir dan sudut pandang masing-masing. Banyak manusia ya, tanpa disadari termasuk kita pun ya mungkin mengalami ya menjalani hidupnya dengan prinsip yang seringkali salah dan kurang tepat saudara. Ya misalnya ya, ada prinsip yang berkata ya yang penting bersenang-senanglah ya, berfoya-foya dahulu ya, yaitu mengutamakan ya kehendak ya kesenangan diri sendiri tanpa memikirkan ya yaitu dampaknya di masa depan. Ya, sehingga akhirnya ya banyak yang berujung ya pada hutang yang segunung atau hutang yang banyak ya. Kemudian juga gali lubang, tutup lubang untuk menutupi hutang tersebut. Demikian juga ya bahkan banyak ya yang terjerat dengan pinjol ya, artinya yaitu pinjaman online ya dengan bunga yang tinggi dan juga akhirnya menanggung segala risiko lainnya saudara. Oleh karena itu ya memiliki prinsip hidup yang salah
Ya, kita seringkali mengambil keputusan yang juga salah. Dan pada akhirnya kita menjalani hidup ini pun jadi salah arah atau salah ya sasaran saudara. Dan berakhir juga dengan segala kekecewaan, ya, kesalahan, kehancuran, ya, kegagalan. Nah saudara kasih, sedangkan prinsip yang benar ya akan banyak memudahkan kita dalam hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan ini, seperti dalam membangun keharmonisan dengan sesama, ya demikian juga ya dalam menata masa depan dan juga dalam hal membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara sih, apa sebenarnya yang membuat banyak orang yang memiliki prinsip yang salah? Mari ya kita pelajari, kita renungkan bersama dalam program All by Grace kali ini, yaitu hari ini yang kita mengangkat tema yaitu prinsip yang salah. Nah, saudara kasih, ya, mari kita lihat ya beberapa penyebab manusia memiliki prinsip yang salah, yaitu antara lain yang pertama, saudara, yaitu pengaruh dari orang lain. Mengenai prinsip hidup yang kita pegang masing-masing, ya, tanpa disadari, ya banyak ajaran dan prinsip dari generasi di atas kita, ya, seperti guru, mentor kita, ya teman yang kita pegang dan kita ikuti prinsipnya. Padahal prinsip yang diberikan atau yang disampaikan atau yang ditawarkan atau yang diturunkan itu seringkali bukanlah yang tepat lagi untuk zaman sekarang untuk dipegang. Contohnya saudara ya, orang tua zaman dulu ya, yang seringkali berprinsip ya banyak anak ya banyak rezeki. Tapi prinsip yang demikian tidak lagi tepat bila diterapkan di zaman sekarang ini. Ya saudara, ya kalau prinsip yang sekarang kita pegang banyak anak banyak rezeki, saya rasa ya hari ini zaman sekarang ini saudara kita sudah tahu ya betapa besar biaya yang dibutuhkan ya untuk seorang anak yang kita harus besarkan saudara. Beda dengan zaman dulu istilahnya. Nah sekarang susu formula ya berapa ya harganya. Kemudian juga saudara ya setiap kelahiran lagi tidak lagi ya bisa ditangani dengan ya, keadaan biasa seperti zaman dulu. Tetapi sekarang ini harus ya melalui rumah sakit ya melalui dokter dan sekarang yang memerlukan ya banyak sekali biaya. Nah saudara, kalau kita sekarang ini banyak anak, saya pikir ya justru timbul banyak masalah, bukan banyak rezeki lagi. Nah saudara sih ya demikian juga ya prinsip dalam berbisnis atau berdagang juga sudah bergeser ya. Yang mungkin dulu itu ya tepat atau benar, tetapi sekarang ini menjadi tidak tepat lagi atau tidak benar lagi. Ya ambil contohnya saudara ya, dulu orang berusaha membuka toko atau tempat untuk berusaha sehingga orang bisa datang ya berbelanja dengan mudah. Ya, tapi pada zaman sekarang ini boleh dikatakan hampir semuanya sudah dikalahkan dengan cara online, saudara. Ya dari pasar, ya restoran, ya sampai rumah sakit pun ya dan juga yang lainnya semuanya sudah memakai sistem online atau aplikasi yang lebih efisien dalam segala hal. Nah saudara sih, oleh karena ya prinsip-prinsip yang lahir dari manusia ya selalu bisa berubah-ubah kebenarannya, maka kita tidak boleh mudah terpengaruh dan mudah percaya dengan suatu prinsip yang diajarkan atau yang ditawarkan untuk kita pegang sebagai pedoman atau dasar ya daripada menjalani kehidupan kita ini. Nah saudara sih ya, mari ya kita belajar ya, janganlah ya membanggakan dan berlebihan ya untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang tidak jelas. Bagi kita yang hidup dalam Tuhan, setiap prinsip apapun saudara haruslah sesuai dengan prinsipnya Tuhan. Itu yang terpenting saudara. Karena apa? Karena prinsip dunia ini pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Ya saudara sih, kepintaran manusia itu sangat terbatas saudara. Ya, dan juga apa yang dihasilkan oleh manusia pun saudara ya, seringkali ya tidak tepat atau kurang tepat. Maka ada istilahnya banyak yang terjadi apa? Ya setelah melakukan orang itu menyesal. Ya setelah bangun usaha ini, ya bangun bisnis ini ternyata ujung-ujungnya gagal dan kemudian timbullah penyesalan saudara.
Nah, banyak sekali saudara kekecewaan dan penyesalan itu membuktikan ya bahwa prinsip manusia ya yang dipegang oleh manusia, yang lahir dari prinsip manusia itu sendiri, nah itu seringkali ya bisa menjadi sia-sia atau kurang tepat, dan bahkan ada juga yang mendatangkan kehancuran saudara. Ya, saudara, karena di firman Tuhan ada tertulis dalam 1 Korintus ya pasal 3 ayat 18 sampai 20 di situ berkata ya, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat ya, menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Nah, saudaraku ya, jadi menyatakan kepada kita apa? Ya, janganlah kita menipu ya diri kita sendiri. Ya. Artinya apa, saudara? Ya, kita seringkali ya nggak sadar ya bahwa kita tertipu oleh diri kita sendiri. Kenapa bisa demikian? Yaitu banyak timbul kekecewaan dan penyesalan atas keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu, saudara. Nah, itu menandakan, saudara, ya kita tertipu ya dengan apa yang kita pegang dahulu ya, yang tidak tepat atau tidak benar, sehingga mengakibatkan hari ini ya timbul masalah, ya timbul kehancuran, timbul kegagalan, saudara. Nah, itu menyatakan, saudara, ya, bahwa kita ini tanpa sadar ya kita bisa tertipu oleh diri kita sendiri. Nah, saudara maka di sini mengatakan, maka janganlah ya kita menyangka diri kita ini berhikmat, saudara, ya, karena hikmat manusia itu terbatas ya. Lebih baik ya di hadapan Tuhan ya kita merendahkan hati kita ya, kita belajar ya melalui firman Tuhan ya, melalui sabdanya ya, supaya kita bisa lebih berhikmat, itu lebih indah lagi, saudara. Ya, jangan sepenuhnya bergantung kepada hikmatnya dunia ini, saudara. Di ayat 19 dikatakan ya, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ya, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Nah, ayat ini juga menyatakan kepada kita ya, bahwa hikmat dunia ini di mata Tuhan adalah kebodohan. Ya, tanda petik kebodohan itu artinya ya tidak tepat, kurang tepat, dan juga seringkali terdapat kesalahan di dalamnya, saudara. Nah, saudara, maka di sini mengatakan janganlah kita menjadi tanda petik ya maaf kata berarti sok pinter, saudara, ya, dalam mengambil satu prinsip untuk kita terapkan di dalam hidup kita. Ya, kita harus ya sungguh-sungguh hati-hati, saudara. Ya, karena jangan sampai prinsip yang kita pegang ini akhir ya salah, dan akibatnya kita yang akan menanggung ya dari kesalahan tersebut di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, saya percaya ya mari ya kalau Tuhan berkata ya bahwa dunia ini hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ya, saudara, berarti ya hikmat dari manusia tidak bisa selalu kita pegang. Ya, saudara, di ayat 20 dikatakan, dan di tempat lain Tuhan mengetahui ya, rancangan-rancangan orang berhikmat sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ya, saudara, nah, ini menyatakan kepada kita berarti hanya Tuhanlah yang mengetahui mana yang baik dan yang jahat, mana yang mendatangkan berkat dan mana yang akan mendatangkan masalah, dan bahkan juga ya bisa mendatangkan kutuk dan juga celaka. Nah, saudaraku kasih, jadi di sini menyatakan kepada kita apa ya? Maka dari itu ya prinsip yang paling benar adalah prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan diri sendiri, saudara. Ya, ataupun mengandalkan pengalaman maupun kepintaran daripada kita sendiri. Nah, saya percaya ya dengan berpegang prinsip ya yang bersumber dari Tuhan, saya percaya kita ini akan aman dan juga kita akan bisa ya menjalani hidup ini di dalam pimpinan Tuhan. Maka dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 di situ dikatakan ya percayalah ya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara, saya mengajarkan kepada kita dalam ayat ini bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Mari ya kita jangan mudah terpengaruh ya dengan
prinsip-prinsip yang dunia tawarkan. Intinya saudara ya, kita harus bersandar penuh ya kepada Tuhan ya, dengan segenap hati. Dan saya percaya ya, dengan bersandar kepada Tuhan dan sepenuh hati, dengan demikian maka kita akan dipimpin oleh Tuhan, memiliki prinsip yang sesuai ya dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan standarnya Tuhan. Kemudian ayat 6 di situ dikatakan ya, di dalam Amsal 3 ini ya, akuilah dia dalam segala lakumu ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saudara, ayat 6 dan 7 ini ya mengajarkan kepada kita lagi ya satu hal lagi ya, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, apapun ya prinsip yang kita pegang ya, saudara, ya kita harus menjalaninya dan mengakui ya Tuhan di dalam segala tindakan kita. Artinya ya, sebelum bertindak, mari saudara, kita harus berdoa terlebih dahulu yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta petunjuk atau pimpinan daripada Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus yang akan selalu ya menuntun kita dan juga akan membimbing kita. Nah, saudara sih, maka di sini katakan juga jangan kita menganggap ya diri kita sendiri bijak ya. Yang penting adalah takutlah akan Tuhan dan prinsip yang kita pegang kita harus ya ukur ya, jangan sampai kita ya dekat dengan kejahatan saudara. Ya, saya percaya artinya apa? Yang mengajarkan kepada kita ya, yaitu prinsip yang kita pegang ini harus jauh daripada kejahatan ya. Artinya jangan melegalkan ataupun istilahnya menghalalkan segala cara ya untuk kita jalanin di dalam melaksanakan prinsip yang kita pegang itu. Nah, saya percaya saudara ya, dengan pedoman demikian maka kita pasti akan memiliki prinsip ya yang lebih ya bijak dan lebih ideal dan lebih indah ya, terutama prinsip yang kita pegang ini sesuai dengan ya kehendak Tuhan saudara. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku mau ikuti Tuhan, ku ikut kehendak-Mu.
kasih-Mu. Dan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya saudara, selanjutnya ya kita akan melihat ya penyebab ya manusia memiliki prinsip yang salah. Yang kedua adalah tidak mau mengerti hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita mengerti ya kenapa manusia bisa memiliki prinsip yang salah dan akhirnya yang mengambil keputusan yang salah ya sesuai dengan prinsip yang dipegang itu yaitu yang salah. Ya karena ya tidak mau mengerti ya untuk hidup dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Harusnya kebenaran firman Tuhan menjadi prinsip ya untuk acuan menjalani kehidupan ini dengan baik, juga benar dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu seharusnya saudara, yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan untuk berpegang pada suatu prinsip. Ya, misalkan ya kita memiliki prinsip berdagang. Yang penting ya untung dan cuan ya, tanpa mempedulikan dampak jangka panjang kepada bisnis ataupun usaha kita. Sehingga kita menggunakan segala cara yang seperti barang lama dibilang barang baru, barang palsu dibilang asli, barang yang tidak sesuai yang dijanjikan, dan juga lain sebagainya saudara. Ya, jadi bukan bilang kita tidak boleh berdagang barang yang atau istilahnya yang lama atau yang kurang laku atau yang kurang baik, tapi kita mesti jujur saudara. Ya seperti contohnya ya, kalau memang ini barang bekas display atau bekas pajangan ya saudara, nah kita taruh satu tempat ya dengan harga diskon ya. Nah kemudian kalau mungkin ada cacat produk atau apa ya kita ya taruh satu tempat ya saudara ya, yaitu bahwa ini barang yang sudah reject atau apa ya tergantung dari pembelinya. Yang penting kita jujur saudara, itu artinya saudara ya. Jadi ya bukannya bilang kita tidak boleh ya berdagang barang yang kurang laku atau yang lama saudara ya. Kembali yang terpenting adalah sikap hati yang jujur saudara ya. Yang penting jangan yang tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan saudara. Nah hal ini ya saudara, saya pikir kalau kita tidak menerapkan dengan benar, maka hal itu akan berdampak panjang ya kepada kelangsungan bisnis. Ya saudara, pembeli tidak akan kembali lagi mau belanja karena reviewnya yang buruk ya, sehingga calon pembeli yang mereka seharusnya mau belanja kepada kita akhirnya mengurungkan niatnya dan lain sebagainya. Ya saudara, mungkin dalam jangka pendek ya masih untung dengan prinsip yang kita pegang itu saudara, yang tidak tepat itu saudara. Tapi dalam jangka panjang ya justru akhirnya menjadi buntung, tanda petik berarti rugi saudara, dan akhirnya bisa ya gagal kita dalam membangun satu usaha karena memegang satu prinsip yang tidak tepat atau yang salah. Nah, saudara, jadi semua itu bisa terjadi, kegagalan, kehancuran, dan juga tidak ada masa depan dalam membangun bisnis atau berdagang. Semua itu disebabkan prinsip yang dipegang itu tidak sesuai dengan prinsip kebenaran Tuhan, saudara. Tuhan telah menyatakan atau mengajarkannya segala prinsip kehidupan yang harus dijalani selama kita hidup di dunia ini adalah harus sesuai dengan firman-Nya ya, di dalam Alkitab, saudara, yaitu firman Tuhan yang kita pegang. Maka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di situ dikatakannya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, dengan mengetahui ya, mempelajari dan merenungkan dan menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup ya, yang memimpin hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan juga dijauhkan dari prinsip yang salah. Jadi saudara, ya, kalau kita ya, merenungkan firman Tuhan, ya, rajin untuk membacanya, kemudian juga ya merenungkannya dan menerapkan dalam hidup kita, maka saya percaya ya di sepanjang hidup kita akan memiliki prinsip
yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita menjalani prinsip sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan terjamin karena Tuhan berkenan kepada prinsip yang kita pegang, karena kita berpegang kepada firman Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan menopang, menolong, memelihara, menjaga, dan juga memberikan masa depan yang baik buat kita semuanya, karena yang kita pegang adalah prinsip yang menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, maka dalam Mazmur pasal 119 ya, ayat 104 sampai 105 berkata demikian ya. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi sini menyatakan ya, Mazmur mengajar kepada kita bahwa kita boleh memperoleh pengertian ya. Ya, kemudian juga memperoleh pengetahuan saudara melalui apa? Yaitu melalui firman-Nya Tuhan, yaitu sabdanya Tuhan. Nah, saudara, yang akan mengajarkan kita saudara ya, membenci segala jalan dusta atau jalan yang tidak benar, atau jalan yang tidak jujur, atau jalan yang tidak baik. Saya percaya hanya firman Tuhanlah yang bisa menuntun kita di jalan yang benar. Karena di ayat 105 di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, saya percaya, maka di dalam melangkah menjalani kehidupan ini, dia akan memakai atau memiliki prinsipnya Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita memegang prinsip ya, kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya saudara, ya, kita ada di jalur atau di jalan yang aman, yang Tuhan berkenan untuk memimpin kita. Nah, hidup tanpa prinsip firman Tuhan ibarat ya mobil tanpa rem. Nah, hanya menjalani hidupnya sesuka hati tanpa menyadari bahwa prinsip yang dianut selama ini atau yang dipegang selama ini salah dan berujung mencelakakan saudara. Maka dalam Amsal 14 kembali ya mengingat kepada kita, yaitu di ayat 12, ada jalan ya yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sebaliknya saudara, hidup yang berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan kita, maka apapun yang kita bangun akan kokoh dan iman kita terhadap Tuhan pun tidak akan tergoncangkan bila ada badai kehidupan datang yang menerpanya. Nah, saudara, artinya kalau kita berpegang kepada prinsip yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang kuat dan kokoh saudara di dalam Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 kembali mengingatkan kepada kita ya tentang betapa pentingnya ya kita ini hidup ya berdiri ya di atas firman Tuhan atau berpegang kepada firman Tuhan. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat-ayat ini menyatakan kepada kita bila seseorang yang berpegang ya kepada firman Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, artinya ya prinsip yang kita pegang ya, sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kita bangun itu pasti akan kokoh dan tidak akan mudah untuk dirobohkan. Saya percaya ya dengan demikian ya kita memiliki satu prinsip ya bahwa apa yang kita jalani kehidupan ini ya harus ya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu penting saudara, dan itu bahkan menjadi yang utama buat menjalani kehidupan ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya saudara, selanjutnya ya kita akan melihat ya yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu penyebab manusia memiliki prinsip yang salah. Yang ketiga adalah ya, tidak mengerti hidup mengandalkan Tuhan sehingga terpengaruh dengan prinsip yang salah. Banyak orang yang sudah mengawali ya dengan benar dalam menjalani kehidupannya, awalnya memiliki prinsip yang benar ya, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyaknya tantangan kehidupan yang dihadapi, semakin luasnya koneksi dan pergaulan, semakin tingginya jabatan dan posisi seseorang, sehingga pada akhirnya ya, mereka dimulai dengan awal yang baik ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi diakhirinya dengan salah karena tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena terpengaruh dan dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga akhirnya menganut atau berpegang kepada prinsip yang salah. Nah, saudara sih, jadi lingkungan itu sangat berperan ya dalam ya prinsip hidup seseorang. Nah, karena ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, di situ dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saudara sih, ya, artinya apa? Ya, di sini mengatakan kepada kita, ya pergaulan ya kita boleh luas, tetapi untuk dalam berpegang kepada prinsip, ya kita harus hati-hati ya dalam bergaul dengan siapa dan prinsip siapa yang kita pegang, saudara. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang seperti poin yang kedua yang kita bahas, saudara. Ya, saya percaya ya, jangan kita gampang ya terpengaruh di dalam suatu pergaulan, saudara. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya. Saya ambil contoh ya yang sederhana, saudara. Ya. Ada orang memegang satu prinsip, saudara, ya, yang kelihatannya tepat dan benar, ya, tetapi padahal ya kurang tepat dan kurang benar, saudara. Contohnya, saudara, ada orang yang mempunyai prinsip yang berpegang prinsip begini, saudara. Jangan sekali-sekali menyakiti saya. Kalau sekali menyakiti saya akan menjadi orang jahat untuk engkau. Saudara sih, ya, artinya ya, jangan sampai engkau ya mengecewakan aku. Kalau engkau mengecewakan aku akan membalasnya, saudara. Nah, saudara, itu namanya prinsip dunia ini, yaitu balas membalas. Tetapi ya prinsip dari Tuhan kan lain, saudara. Kasihlah musuhmu, doakan mereka, ya ampunilah mereka. Nah, saudara, nah ini sangat bertentangan, saudara. Nah, kalau kita tidak baik-baik dalam pergaulan, maka kita gampang sekali terpengaruh dengan prinsip-prinsip yang tidak benar, saudara, atau yang salah, saudara. Demikian juga, saudara, ya, di Markus 13 ayat 5 di situ menyampaikan kepada kita, jangan sampai kita ini gampang disesatkan. Ya, maka di situ tertulis, saudara, Markus 13 ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, di sini Tuhan ingin menyatakan kepada kita, ya, di dalam lingkungan pergaulan kita, ya, di tengah-tengah manusia di dunia ini atau dimanapun kita berada, hati-hati. Ya, banyak sekali ya hal-hal atau orang-orang yang tanda petik ya tidak sengaja ya dan tidak punya maksud untuk menyesatkan kita. Ya, karena mereka pun tidak tahu apa yang ditawarkan itu seringkali mengandung hal-hal yang tidak benar atau tidak tepat dalam suatu prinsip, saudara. Dan maka ini kita harus ya hati-hati ya, lebih baik ya apapun yang kita pegang lebih baik ya kita saring atau kita ya ukur dari firman Tuhan. Dengan demikian maka kita menjadi aman dan juga akan lebih tenang dalam menjalani hidup ini.
Nah, kenapa Tuhan berpesan kepada kita ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, saudara. Sebab dunia ini memiliki 1001 cara atau banyak sekali cara untuk menarik hati kita. Ya, berbagai tayangan di televisi, film, ya, ataupun internet tanpa kita sadari berusaha menyisipkan pesan-pesan dan menawarkan prinsip-prinsip dunia untuk kita percaya, anut, dan kita ikuti. Ya. Nah, saudara, ya, padahal ya prinsip-prinsip tersebut yang ditawarkan banyak sekali yang tidak tepat ya menurut ya, firman Tuhan. Nah, saudara sih, kesimpulan akhir dari apa yang kita pelajari dan kita renungkan hari ini dalam acara program All by Grace, kita perlu sepenuhnya ya mengandalkan Tuhan dalam segala hal supaya kita bisa berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupan ini. Nah, untuk mengandalkan Tuhan, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan sehingga semua prinsip yang kita pegang dalam hidup ini adalah sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan kita pun akan dijauhkan dari prinsip yang salah. Dengan demikian hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, seperti ada tertulis di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Di situ berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara sih, prinsip apapun juga yang kita pegang, kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka prinsip tersebut tidak akan menghasilkan apa yang baik untuk kita atau memberkati kita. Tetapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan dalam menjalankan prinsip kehidupan ini, maka saya percaya, maka janji Tuhan akan digenapi kepada kita. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudara sih, ya mari ya kita pada hari ini ya kita memiliki satu prinsip ya yang kita pegang. Apapun prinsip yang kita pegang dalam menjalani kehidupan ini harus ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita menerapkan prinsip itu, kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, sehingga akhirnya tangan Tuhan akan menopang setiap langkah kehidupan kita dan juga akan memberkati kita. Karena pimpinan Tuhan itulah yang terpenting di dalam menjalani kehidupan ini. Maka akhir daripada segala ya yang kita renungkan ini adalah mari kita bersandar penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, dan juga mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itulah prinsip hidup kita yang utama, yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati
setia, waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya saudara, tibalah saatnya ya sebentar lagi kita akan mengakhiri ya acara daripada program All by Grace kali ini. Ya biar Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semuanya. Mari ya kita masuk dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan Tuhan, dan juga atas pimpinan daripada Engkau sehingga pada akhirnya kami bisa mengerti ya melalui firman-Mu ini. Kami tahu bagaimana untuk berpegang kepada prinsip yang benar saja yang bersumber daripada Engkau saja Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau sendiri Tuhan membimbing kami semuanya, yaitu para pemirsa daripada program All by Grace ini, sehingga setiap diri kami ini ya untuk selanjutnya bisa berpegang satu prinsip ya dalam kehidupan ini yang berdasarkan firman-Mu Tuhan. Jauhkan Tuhan daripada kami itu prinsip-prinsip yang tidak benar atau prinsip-prinsip yang tidak tepat lagi, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya Tuhan, kami mau mulai hari ini dan selanjutnya hidup kami hanya berpegang kepada prinsip yang bersumber daripada Engkau saja. Biarlah melalui kuasa daripada Roh Kudus akan selalu membimbing kami semuanya dari hari ke hari, dan kemudian kami memiliki prinsip yang benar dalam menjalani kehidupan ini yang selalu mendatangkan berkat dan juga pemeliharaan Engkau yang sempurna dan juga masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan ini untuk menguatkan kami dan mengokohkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, sebelum kita akhiri ya daripada acara program All by Grace ini, ya mari kita satukan ya hati kita ya bersama-sama ya untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan atas ya masalah yang mungkin pergumulan ataupun beban yang sedang kita hadapi ya, baik menyangkut keluarga, rumah tangga, yang masalah anak-anak yang bagi yang sudah memiliki anak, atau juga masalah kehidupan yang lainnya. Biarlah ya kita minta pertolongan Tuhan sehingga akhirnya ya bisa ya untuk menopang kehidupan kita masing-masing dan juga untuk ya memberikan solusi ya jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Demikian juga mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan ya, yang terutama juga masalah kesehatan kita masing-masing. Ya mungkin ada sakit penyakit atau yang sedang ada masalah kesehatan yang sedang berobat atau apapun juga yang sedang diterapi ya oleh dokter atau oleh para ahli medis ya, tidak apa-apa ya. Yang penting mari ya kita satukan hati kita, ya kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kita percaya malam ini pun juga mujizat akan terjadi. Ya pertama-tama ya kita minta kepada Tuhan ya untuk ya memberikan ya kesehatan yang baik buat kita semuanya, dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara para pemirsa daripada acara All by Grace ini, bila ada sakit penyakit atau yang sedang berobat
ya tenangkan dan teduhkan hati kita. Mari ya kita berpegang satu prinsip ya, bahwa Tuhan ya yang menciptakan setiap organ tubuh kita dan menciptakan hidup kita, dan saya percaya dan kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa ya untuk ya menyembuhkan, memulihkan apa ya setiap daripada organ tubuh kita atau kesehatan kita yang hari ini yang sedang mengalami yang tidak baik ataupun yang sedang sakit ya. Percayalah ya, kita berpegang satu prinsip ya, Tuhan yang mencipta hidup kita, Tuhanlah yang akan merawat hidup kita dan juga memelihara kesehatan kita. Yang terpenting adalah kita satukan hati kita hari ini ya, kita berdoa kepada Tuhan meminta mujizat supaya terjadi dalam kesehatan yang kita akan doakan. Ya mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, saat ini Tuhan, kami semuanya para pemirsa daripada acara program All by Grace ini datang di hadapan-Mu memohon kasih karunia daripada Engkau Tuhan, yang kami ingin mohonkan atau yang ingin kami naikkan permohonan adalah mengenai kesehatan kami masing-masing. Mungkin ya di antara kami yang sedang ada yang mengalami sakit penyakit ya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, dan bahkan mungkin sudah divonis oleh dokter ya, dan kemudian juga mungkin yang sedang berobat atau sedang mengalami ataupun proses daripada ya terapi yang diterapkan oleh para ahli medis ya. Saya percaya dan kami percaya bahwa Engkau adalah pencipta langit dan bumi dan pencipta setiap daripada makhluk hidup ini dan juga manusia di dalamnya, dan kami percaya Tuhan Engkau peduli dengan kesehatan kami masing-masing. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa dan satukan hati untuk saudara-saudara kami yang punya organ tubuh yang sedang terganggu, yang sedang tidak sehat, yang sedang sakit, apapun ya bentuk sakitnya di organ tubuh dimanapun juga, baik itu jantung, ginjal, lever ataupun empedu, dan juga setiap daripada organ tubuh yaitu mungkin juga paru-paru dan semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kami percaya setiap organ tubuh kami dan setiap sel daripada kami Engkau mengetahuinya Tuhan, dan Engkau yang menciptakannya. Bila ada yang tidak beres, ada yang rusak, ada yang sakit saat ini, atau yang kena penyakit, virus atau kuman apapun juga, bakteri apapun juga saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, maka saat ini juga setiap daripada kami sebagai pemirsa daripada acara program All by Grace ini telah Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dengan kuasa daripada darah anak domba, yaitu kuasa darah Yesus Kristus. Maka saat ini juga oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, maka setiap daripada kesehatan kami sudah Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan, dan setiap sakit penyakit dalam bentuk apapun juga, jenis apapun juga, dari yang parah yang sudah tidak ada obatnya pun sekalipun juga, yang sudah divonis yang tidak bisa sembuh, saat ini juga Tuhan Yesus, Engkau ada tabib yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Maka saat ini mujizat terjadi dan kesembuhan terjadi, dan kami masing-masing akan mengalami mujizat ini. Dan saat ini juga kami sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan segala sakit penyakit kami patahkan, kami halau Engkau keluar dari tubuh kami masing-masing. Dan di dalam Tuhan Yesus kami telah menerima mujizat dari Tuhan, yaitu kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Dan Tuhan Yesus kami telah dipulihkan, disembuhkan dari segala jenis penyakit apapun juga, dan setiap sel dan anggota tubuh kami dan organ tubuh kami adalah sehat sempurna. Dan Tuhan Yesus kami telah menerima ini semua, dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah selanjutnya saudaraku yang kasih, dengan tubuh yang sehat yang telah Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan ya, kita harus ya memiliki ya rumah tangga, keluarga yang harmonis. Nah saat ini kita berdoa ya untuk keluarga kita ya, untuk setiap anggota keluarga kita ya, supaya Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, dan setiap daripada hubungan ya suami istri ya, kemudian hubungan antara orang tua dan anak, dan setiap anggota daripada keluarga besar kita bisa rukun, bisa harmonis. Itu yang penting. Mari ya kita bawa semua masalah kita, keluarga kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mengambil alih semuanya, sehingga akhirnya kita diberkati, kemudian diberikan keharmonisan yang indah, dan juga diberikan sukacita yang penuh dengan harapan.
Mari kita berdoa untuk keluarga kita dan untuk rumah tangga kita. Ya Bapa surgawi, kami sekali lagi Tuhan, kami percaya kami sudah disembuhkan dan dipulihkan. Kami ingin menjalani hidup ini ya penuh dengan kerukunan dan keharmonisan Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam perselisihan, pertentangan, ketidakcocokan dan ketidakserasian Tuhan. Kami ingin hidup rukun dan damai dengan setiap anggota keluarga yang telah Kau titipkan kepada kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan menaikkan permohonan. Kami mau Tuhan mengampuni setiap saudara-saudara kami, ya suami, istri, ataupun anak, dan juga orang tua, ataupun mantu atau mertua Tuhan, setiap daripada anggota keluarga, baik yang dekat atau jauh Tuhan, bila mereka telah berbuat salah kepada kami mau hari ini saat ini juga melepaskan pengampunan Tuhan, dan kami tidak mau lagi hidup dalam akar pahit. Saat ini juga nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala apapun ya kesalahan mereka, kami telah mengampuninya dan memaafkannya, dan bukan hanya sebatas daripada bibir saja kami mengampuni. Sungguh Tuhan, malam ini dan hari ini selanjutnya kami telah mengampuni mereka satu persatu Tuhan. Sebesar apapun juga kesalahan mereka terhadap kami mengampuni Tuhan. Dari saat Tuhan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau kepada kami masing-masing Tuhan. Bila ada salah terhadap keluarga, terhadap rumah tangga, terhadap setiap anggota keluarga kami, baik terhadap suami, istri, anak, mantu, mertua, semua Tuhan, kami tahu Tuhan, bila kami berbuat salah maka tidak ada berkat. Oleh sebab itu kami percaya, kami mau Tuhan datang di hadapan-Mu memohon pengampunan daripada Engkau. Ampunin kami, ampuni kesalahan kami yang kami perbuat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja terhadap siapapun juga, terhadap kerabat, saudara dan semua Tuhan, dalam kehidupan sosial kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Saat ini juga Tuhan, kami percaya Engkau telah mengampuni kami dan telah menguruskan kami dan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kesalahan dan dosa kami terhadap sesama kami telah dihapus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya dengan demikian maka kami bisa membangun keluarga yang indah, rumah tangga yang indah, dan selanjutnya kami bisa hidup dalam keharmonisan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah meminta ampun dan juga saling mengampuni, dan kami percaya Engkau telah mengampuni kami semua juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima berkat anugerah daripada Engkau untuk membangun setiap keluarga kami dan rumah tangga kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya saudara, ya kita imanin ya, karena apa yang kita doakan ya kita harus percaya bahwa kita menerimanya. Ya kita sudah disembuhkan ya, kemudian Tuhan sudah memberikan kesehatan kita, ya rumah tangga kita, keluarga kita sudah didamaikan dengan kita sudah meminta ampun dan juga saling mengampuni, dan tibalah saatnya kita minta berkat Tuhan kepada kita, yaitu untuk menjalani kehidupan ini supaya usaha pekerjaan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan kedua tangan kita, dimanapun kita melangkah, Tuhan akan memberkati kita. Ya mari kita naikkan pokok doa yang ketiga ini ya, untuk sama-sama kita nikmati. Ya Bapa surgawi, sekali lagi Tuhan kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan, menaikkan permohonan. Ya kami tahu kami sudah disembuhkan dan sudah memiliki kesehatan yang baik, dan kami sudah memiliki keluarga yang damai sejahtera dan juga rumah tangga yang indah, dan tiba saat Tuhan kami ingin menikmati berkat dari Engkau. Tolong Tuhan saat ini juga bila ada para pemirsa yang sedang mengalami masalah keuangan, ekonomi yang tidak baik, atau hutang piutang yang belum beres, demikian juga rencana ke depan usaha pekerjaan yang masih ada tantangan, juga ada pergumulan. Saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan masa depan usaha kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan, ekonomi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang belum beres Tuhan, Engkau tolong Tuhan berikan solusi untuk membereskannya dan menyelesaikannya. Segala hutang piutang Kau Tuhan sendiri campur tangan Tuhan, sehingga semuanya bisa beres semuanya dengan indah dan tepat pada waktunya. Dan saya Tuhan juga kami mau berdoa Tuhan untuk usaha anak-anak-Mu yang sedang dijalaninya Tuhan. Kau berkati dengan luar biasa Tuhan, dan kedua tangan daripada anak-anak-Mu, para pemirsa Tuhan daripada program All By Grace ini juga Kau berkati, dan setiap langkah daripada perjalanan hidupnya di dalam mencari usaha atau membangun bisnis atau pekerjaan apapun juga, Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Kau buka tingkap langit, curahkan berkat untuk membangun ekonomi
ekonomi, dan usaha dan masa depan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami sudah diberkati sepenuhnya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis kami dan ekonomi kami. Haleluya, amin. Nah saudara, tibalah saatnya kita akhiri program All by Grace kali ini. Ya, Tuhan Yesus sendiri akan memberkati kita. Ya, mari ya kita terimalah berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, dan juga diberkatilah kesehatan seisi rumahmu. Dimanapun kita berada, mulai hari ini dan selanjutnya, kita selalu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita naik dan tidak pernah akan turun. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus, kami semua telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya, amin. Ya, demikianlah saudara yang kasih ya acara All by Grace ini. Ya, kembali ya kita akan berjumpa kembali ya minggu depan ya setiap Jumat, yaitu jam 18.30 WIB waktu Indonesia bagian barat ya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.